Halo, selamat pagi kakak abang semuanya yang ada di kelas 10. Nah, kali ini untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih untuk penguatan pemahaman kalian tentang gimana sih mencari nilai X, Y, dan juga Z atau variabel pada bentuk soal SPLTV, ya kan, melalui cara determinan tentunya. Oke, nih coba deh kita baca. Nah, di sini Ibu sudah berikan ke kalian contoh soalnya. Nah, di mana 2x dikurang y plus z sama dengan minus 1, 4x plus 3y dikurang 3z sama dengan 3, minus 3x plus 2y plus z itu sama dengan 14. Nah, bedanya di sini kita tidak hanya mencari nilai si x, y, dan juga si z, tapi kita setelah kita temukan nanti nilai si x, y, dan juga si z-nya, kita masukkan ke nilai yang di sini. Kan, nah yang ditanya tuh tentukan nilai 3x plus y kuadrat plus z kuadrat. Gimana sih caranya? Oke. Nah, pertama-tama seperti di video sebelumnya, kita mau cari si x nih, ya kan? Nah, berarti untuk bagian si x ini kita tutup dulu tuh. Nah, kita gantikan dengan bagian yang sini, ya kan? Nah, makanya Ibu buat bentuknya seperti ini. Nih, coba deh kalian baca. Minus 1, 3, 14. Nah, untuk selanjutnya di bagian sini tetap Ibu turunkan ke sini. Si Z juga begitu. Nah, syarat untuk penentuan determinannya gimana? 2 baris dari sini. Kita letakkan juga di bagian sini. Oke, bisa ya. Nah, kalau di bagian penyebutnya gimana sih, Bu? Oke, nah di bagian penyebutnya kita hanya mengerjakan sekali saja, karena untuk pengerjaan si X, Y, maupun si Z nanti penyebutnya bakalan sama tuh. Jadi nggak berulang deh kita ngerjainnya. Nah, bagian penyebutnya gimana? Oke, koefisien semuanya, koefisien masing-masing dari si X, Y, dan juga si Z kita masukkan ke bagian sini. Nih, ya kan? Koefisien, yang namanya koefisien berarti yang berdampingan dengan variabel. Nah, di sini 2x, nah maka koefisiennya 2. Terus 4x koefisiennya 4, minus 3x koefisiennya minus 3. Nah, ingat kembali kakak abang. Misalkan di sini bentuknya itu minus y, ya kan? Atau misalkan di sini nih minus 3z. Nah, koefisiennya itu bukan hanya 1 ataupun 3, tapi juga ikut si tanda di depannya. Makanya Ibu buat seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya gimana, Bu? Nah, seperti di video yang sudah kalian tonton sebelumnya, kita mengerjakannya dengan cara perkalian, ya kan? Nah, pertama-tama gimana dulu? Ya, ini dulu. Nih. Yang bagian sini, ini, dan juga yang ini. Oke. Yang pertama, 1 dikali 3 dikali 14 itu hasilnya 42. Minus 1 dikali minus 3 dikali 2 itu hasilnya 6. 1 dikali minus 3 dan dikali 1 hasilnya minus 3. Oke. Nah, bagian yang diagonal kirinya udah nih. Kita mau ambil yang sebelah kanan sekarang. Gimana, Bu, caranya? Oke. Seperti tadi juga, hanya yang kita lingkari di bagian kanannya, ya. Oke, bisa lah ya dibaca. Oke, nah, minus 1 dikali 3 dikali 1 itu adalah si minus 3. Minus 1 dikali minus 3 dikali 14 itu hasilnya 42. Nah, 1 dikali 3 dikali 2 berapa dong? Iya, 6. Oke. Nah, di bagian pembilangnya sudah. Di bagian penyebut juga demikian.
Hanya saja tadi kita mengerjakannya itu sama deh. Caranya gimana Bu? Yang bagian sini dulu. Minus 3 dikali 3 dikali 1 hasilnya minus 9. 2 minus 3 dikali 2 hasilnya minus 12. 1 dikali 4 dikali minus 1 hasilnya minus 4. Nah, di bagian sekarang kita kurangkan sama yang ini. Yang ini dari mana Bu dapatnya? Dari diagonal yang sebelah kirinya. Nah bisa deh kalian baca sendiri. 2 dikali 3 dikali 1 berapa? 6. Minus 1 dikali minus 3 dikali lagi dengan minus 3 hasilnya minus 9. Terus 1 dikali 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Nah, dari bagian atas, bagian pembilang dan juga penyebutnya itu kita jumlahkan semua. Maka hasil dari yang di sini 42 ditambah 6 dikurang 3 itu adalah 45. Lalu kita kurangkan dengan yang di ruas sebelah sini. Nah, hasil dari ini itu berjumlah 45. Maka 45 dikurang 45. Nah, sedangkan untuk bagian penyebutnya nih. Gimana sih untuk penyebutnya? Sama saja. Hanya di bagian bawah itu hasilnya minus 25 dikurang 5, ya kan? Nah, maka hasilnya 0 per minus 30. 0 dibagi minus 30 itu hasilnya adalah 0. Nilai si X kita udah nemu nih. Si X nya itu berarti 0. Selanjutnya kita mau cari nilai si Y. Nah, penentuan nilai Y nya gimana sih? Nah, untuk yang Y, nah di bagian Y yang sebelah sini kita gantikan dengan yang ini. Nah tadi yang sininya kita rubah ke si X. Nah, kalau kita mau mencari si Y, maka si Y nya yang kita rubah dengan yang sebelah sini. Gimana bentuknya jadinya Bu? Nah koefisien di X 2, 4, minus 3. Si Y tadi kita gantikan dengan bagian sebelah sini. Minus 1, 3 dan juga 14. Terus si Z nya 1, minus 3, 1. Nah, pengerjaannya sama. Bagian diagonal kiri dulu kita kerjain. Maka hasilnya nanti seperti ini. Kalian bisa simak sendiri. Nanti Ibu share deh ke kalian untuk pengerjaannya. Nah, selanjutnya yang bagian sini gimana Bu? Diagonal sebelah kanannya gini nih. Nah, kalau kita kerjakan maka hasilnya akan seperti ini kakak abang. Nah, kenapa sih Bu bagian bawahnya tadi nggak kita kerjain lagi? Nah, kalau untuk di bagian penyebut otomatis di situ tidak ada yang berubah untuk si X, Y dan juga si Z. Jadi buang-buang tenaga saja kalau misalkan kita mau ngerjain ketiga-tiganya, ya kan? Nah, kita fokuskan ke bagian pembilang saja. Kalau sudah nemu nilai di bagian penyebutnya. Tadi penyebutnya berapa? Minus 30. Nah, hasil dari sini itu kalau kita kerjakan hasilnya menjadi minus 97 dikurang bagian sini 53. Minus 97 dikurang 53 itu hasilnya minus 150. Terus kita bagiin deh sama si minus 30. Maka kita nemu nih si nya itu adalah 5. Nah kalau si Z nya gimana Bu? Koefisien si Z sini nih kita tutup nih. Kita gantikan sama si yang ini, sama si konstanta namanya, ya kan? Nah, makanya untuk si Z yang di sebelah sini Ibu buat gantinya yang ini. Kalau dia si X kita ganti di bagian si X, kalau dia si Y kita ganti dengan bagian si Y, kalau si Z dia kita ganti dengan bagian si bagian si Z.
Oke, nah pengerjaannya gimana? Tetap sama dong tentunya. Yuk, ruas kiri dulu, diagonal kiri dulu. Nah, kalau dikerjakan maka hasilnya jadi seperti ini. Terus dikurang ini dari mana dong, Bu? Oke. Bagian ini kita dapetin dari perkalian si ruas kanannya, diagonal kanannya. Ya kan, 2 dikali 3 dikali 14 itu segini. Minus 1 dikali 3 kali min 3 itu positif 9. Terus minus 1 kali 4 dikali 2 itu adalah minus 8. Nah, kalau sudah seperti itu gimana, Bu? Ya sama, pengerjaannya seperti yang tadi juga. Nah, kalau ini di bagian sini kita totalkan, maka hasilnya menjadi minus 35. Dikurang nih, kan sini dikurang tuh. Nah, sama di bagian sini. Hasilnya berapa? Iya, 85. Jadi minus 35 dikurang 85 itu kita dapat nih hasil segini. Ya kan? Nah, kalau minus 120 dibagi minus 30 itu hasilnya adalah 4. Iya, pintar. Oke, nah kita lihat tadi ada namanya si fungsi tujuan ini. Ini nih yang mau kita cari, ini berapa sih? 3x plus y kuadrat plus z kuadrat itu. Yuk kita lihat. Ya kan? Nah, 3x plus y kuadrat plus z kuadrat. Tadi kita udah nemu si x-nya itu sama dengan 0, si-nya itu sama dengan 5. Dan si z-nya itu sama dengan 4. Maka kita tinggal substitusikan aja nih, ganti semua nilainya itu dengan angka-angka ini. Gimana caranya? Iya, 3x berarti 3 dikali 0, terus ditambah y kuadrat, y nya berapa? 5 dikuadratin dong. Terus si z nya berapa? 4 juga dikuadratin, ya jelas dong, karena kan soalnya bentuknya z kuadrat tuh. Nah, maka berapa nih? 3 dikali 0, 0. Ditambah 5 pangkat 2 itu 25. Ditambah 4 kuadrat itu adalah 16. Nah, maka hasilnya berapa kakak abang? Iya, 41. Nah, inilah untuk penguatan kalian mengenai pengerjaan soal SPLTV dengan menggunakan metode determinan, ya. Nah, Ibu rasa video pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa pembelajaran kita sering-sering juga diulang ya, kakak abang, biar makin paham juga tuh. Jadi nggak terlalu berat banget nanti kalau kalian ujian, ya. Oke. Nah, terima kasih. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan langsung ke Ibu. Dan kita cukupkan untuk hari ini. Selamat pagi kakak abang semua. Have a great day.